Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita ingin melanjutkan materi kita untuk praktikum FTS-CSP, yaitu formulasi suppositoria. Tapi lebih kita fokuskan pada beberapa kalkulasi berkaitan dengan suppositoria. Jadi yang mendasari kalkulasi atau yang mendasari perlunya kita membicarakan hal ini bisa kita lihat dari formula berikut ini ya. Jadi ini adalah formula suppositoria yang ingin kita buat. Kalau kita lihat dari formula ini, kemudian kita jumlahkan atau kita cek berapa beratnya untuk setiap suppositoria, kita bisa jumlahkan di sini. Ini nilainya adalah 3,4 gram. Kita lihat di sini ya. Satu suppositoria dengan berat 3,4 gram. Permasalahan yang kita hadapi atau problemnya adalah ketika kita membuat suppositoria itu kita terpatok oleh suatu cetakan. Jadi misalnya kita gambar dari samping cetakan suppo itu ya. Ini kita lihat dari atas. Ya nggak harus perfect ya. Inilah cetakan suppo yang kita buat, yang kita miliki. Kemudian pada waktu membuat suppo kita harus memasukkan semua bahan ke sini hingga penuh. Ya, kadang-kadang dilewat kayak gini gitu ya. Penuh seperti ini. Nah, ketika kita penuhi cetakan suppo ini dan kita sudah dinginkan, kemudian kita lepas dari cetakan, maka harusnya kita cuma membersihkan saja. Kita hasilnya tidak bagus ujungnya karena ada yang dilewat begitu ya. Kita cukup merapikan saja, kita potong di sini. Jadi disitulah kita mestinya memotong suppo dan ini sudah kita mendapatkan suppo. Nah, problemnya adalah apakah berat suppo yang kita hasilkan ini benar-benar sama dengan formula yang kita inginkan. Kalau suppo yang kita buat dari cetakan ini tidak sama dengan formula yang kita inginkan, artinya adalah satu suppo ini mengandung zat aktif yang masanya, yang dosisnya berbeda dengan yang kita inginkan. Maka yang kita kerjakan biasanya ketika kita membuat suppo dalam jumlah yang sedikit di apotek atau di praktikum farmastika misalnya ya, kita potong di sini kalau keberatan. Kemudian kita timbang, oh masih kebanyakan, kita potong lagi, begitu seterusnya hingga mendapatkan berat yang kita inginkan. Masalahnya adalah ketika kita potong itu kadang kita potongnya lama waktunya, yang pertama ya. Yang kedua kadang kebablasan. Kalau kebablasan kita timbang dapatnya 3,3 gram. Gimana ini? Sudah terlalu kecil. Dosisnya acetaminophennya menjadi kurang. Kita motongnya kebablasan. Ada masalah lagi misalnya kita timbang, kita bersihkan, kita timbang, ternyata sebelum kita potong masanya sudah di bawah 3,4 gram. Nggak mungkin kita sambung begitu ya. Jadi itu adalah problem karena kita terbatasi oleh volume dari cetakan itu. Untuk mengantisipasi supaya ketika kita membuat suppo itu tidak terjadi penyimpangan yang besar dari masa target ya. Dan yang kedua, kita tidak perlu memotong, dan memang seharusnya kalau praktikum formulasi itu ya yang skalanya besar itu kita nggak boleh motong-motong kayak gini ya. Kita cukup bersihkan aja. Jadi kita potongnya di sini langsung jadi beratnya sesuai dengan yang kita formulakan atau yang kita tulis dalam formula tersebut. Sudah beratnya sudah dekati sana, sudah sama gitu ya, sehingga mempunyai kandungan zat aktif sesuai dengan yang kita harapkan mestinya. Jadi tidak kita lakukan potong sedikit kemudian kita timbang seperti itu harusnya. Untuk mendapatkan berat yang sesuai hanya dengan membersihkan tanpa dengan memotong, maka kita harus mempunyai kalkulasi dengan menggunakan data yang ada. Jadi kita bisa menggunakan data yang ada untuk membuat kalkulasi agar nanti formulanya itu ketika kita buat tidak perlu kita potong, cukup bersihkan saja data yang ada. Ya, data yang ada itu macam-macam gitu ya. Sebelum kita menuju ke data yang ada ini, kita harus fleksibelkan dulu formula suppo itu. Jadi mestinya formula supponya menjadi acetaminophen 500 mg di situ ya, karena 0,5 gram. Kemudian oleum kakao, kita contoh aja yang pertama ya. Yang pertama, oleum kakao itu QS. Kenapa QS? Karena oleum kakao ini nanti bisa jadi tidak sama dengan yang ada di sini 2,9 untuk mendapatkan satu suppo yang tidak perlu kita potong tapi mengandung
acetaminophen sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita rubah dulu formulanya yang semula ini fix oleum kakaonya menjadi fleksibel, QS, secukupnya. Nah, kita mau menghitung secukupnya ini berapa. Untuk menghitung secukupnya berapa itu, kita menggunakan data yang sudah ada. Atau nanti cara yang kedua, kita melakukan uji percobaan atau pembuatan supo percobaan. Nanti akan kita bahas dua tersebut. Apa saja data yang sudah ada yang bisa kita pakai untuk menghitung berapa oleum kakao yang kita perlukan? Maka data pertama yang bisa kita pakai adalah data densitas. Densitas dari siapa? Densitas dari si dua bahan tersebut. Mohon maaf ini agak ya, densitas dari acetaminophen dan juga densitas dari oleum kakao. Densitasnya berapa mereka itu? Kalau kita tahu densitasnya, maka kita bisa menggunakan data tersebut untuk menghitung berapa oleum kakao yang kita perlukan. Contohnya seperti apa? Misalnya kita sudah punya data bahwa oleum kakao itu kalau kita masukkan ke dalam cetakan supo penuh seperti ini, jadi blank gitu ya, blank oleum kakao kosong, blank supo gitu ya, nggak ada acetaminophen, hanya oleum kakao saja. Itu ya kita bisa ngecek sendiri cetakan kita kalau supo blank itu volumenya berapa atau mengandung oleum kakao berapa gram begitu ya, kita bisa cek sendiri. Atau kita pakai cetakan yang standar. Standarnya oleum kakao blank dengan cetakan besar itu misalnya aja ya 3,2 gram, ini misalnya aja. Jadi kalau ada oleum kakao saja dibuat supo dengan cetakan besar, misalnya beratnya 3,2 gram. Kemudian ini kita mau menambahkan 500 mg acetaminophen. 500 mg acetaminophen. Nah, kita 500 mg ini kita harus tahu densitasnya sehingga kita bisa menghitung berapa volume dari 500 mg ini. Kita hitung densitasnya berapa. Bukan kita hitung, kita cari datanya. Kita ambil contoh misalnya densitasnya yaitu rho dari acetaminophen misalnya 1,5 gram per mililiter gitu misalnya ya, 1,5 gram per mililiter. Kemudian dari 1,5 gram per mililiter ini kita bisa menghitung setengah gram itu berapa mililiter, berarti setengah gram itu dijadikan mililiter, berarti dibagi densitas 1,5 gram per mililiter, itu hasilnya adalah berapa mililiter. Jadi itu adalah step pertama, kita hitung berapa volume dari acetaminophen yang setara dengan setengah gram. Itu hasilnya adalah sekitar 0,3 atau 0,33 begitu ya, mililiter. Yang kedua, kita juga harus tahu densitasnya si oleum kakao ini berapa rho-nya. Contoh misalnya aja ya, data rho-nya ini adalah 0,85 misalnya ya. Maka 3,2 gram itu berapa? 3,2 gram per 0,85 gram per mililiter. Jadi satuannya ini gram per mililiter ya densitasnya. Kita bisa menghitung berapa itu, 3,2 dibagi 0,85. Hasilnya adalah 3,765 misalnya ya. 3,765 mililiter begitu. Maka kita bisa tahu bahwa volume cetakan supo itu adalah 3,765 mililiter. Kalau kita geser volume ini, oleum kakao ini, kita replace dengan obat acetaminophen yang masanya 0,5 gram dan itu setara dengan 0,333 ml, maka volumenya tinggal berapa? Ya kita kurangi saja 0,333 ml digunakan untuk mengurangi itu. Jadi ini dikurangi 0,333. Itu adalah 3,432. Jadi ini 3,432 ml. Jadi ini adalah volume dari oleum kakao yang kita perlukan untuk ditambahkan, dicampurkan dengan obat acetaminophen. Nah, kalau sekian mililiter itu berapa gram? Tinggal kita ubah menjadi gram. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan densitas. Jadi ini
kita kali dengan densitasnya lagi yaitu 0,85, maka kita bisa mendapatkan gram oleum kakao yang kita perlu tambahkan untuk setiap suponya. Kali 0,85 hasilnya adalah 2,91 atau 2,917 gram ya. Jadi formulanya tadi acetaminophennya 500 mg, volume kakaonya GS ternyata dapatnya yaitu 2,917 gram. Ini nanti kalau kita buat sesuai dengan formula ini, maka satu supo kita dapatkan ya, beratnya tinggal kita jumlahkan berapa itu ya, 3,417 gram beratnya, 3,417 gram, dan itu penuh satu supo. Kita cukup bersihkan di sini saja, tidak perlu potong timbang, nggak bisa karena buahnya ribuan gitu ya. Jadi itu adalah cara pertama kita menggunakan data yang sudah ada, yaitu densitas.